praktik politik dinasti sebenarnya bukan baru-baru ini saja, tapi kalau kita lihat di berbagai daerah itu berlangsung lama sekali dan ada banyak sekali studi tentang itu. Nah, untuk level nasional ini baru pertama kali ada seorang presiden yang masih menjabat dan anaknya itu maju sebagai calon wakil presiden. Hanya saja praktik politik dinasti itu walaupun boleh, ini ada ketidakpatutan. Pada dasarnya publik kita ini rasional, dan mereka ingin satu pemimpin yang juga memenuhi ekspektasi rasional mereka. Aspek keturunan, aspek identitas itu sebetulnya tidak penting. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Saidiman Ahmad selaku Program Manager SMRC. Halo Mas, Halo. Apa kabar Mas? Kabar baik, apa kabar? Baik juga Mas. Mas, hari ini kita akan ngobrolin tentang politik dinasti nih Mas, yang lagi rame nih sekarang. Aku mau tanya nih, menurut Mas nih, apa nih pandangan Mas Saidiman tentang politik dinasti yang sedang terjadi di Indonesia saat ini? Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa praktik politik dinasti sebenarnya bukan baru-baru ini saja. Oke. Tapi kalau kita lihat di berbagai daerah itu berlangsung lama sekali dan ada banyak sekali studi tentang itu. Misalnya yang paling terkenal itu politik dinasti Banten gitu ya. Banten. Misalnya. Jadi di sana ada satu keluarga. Mulai dari gubernur, kemudian bupati itu banyak sekali, kemudian jabatan-jabatan strategis di pemerintahan mulai dari level provinsi sampai kabupaten, di berbagai kabupaten di Banten itu dikuasai atau diduduki oleh satu keluarga gitu ya. Oke. Hal yang sama misalnya terjadi juga di daerah lain, di Makassar misalnya juga ada, di satu kabupaten di sana, di Goa misalnya juga demikian. Jadi peralihan bupati itu dari keluarga yang sama, anggota keluarga yang sama di daerah-daerah lain juga. Bahkan ada satu studi dari kawan saya dari Jogja itu meneliti tentang dinasti politik di berbagai daerah di Indonesia Timur. Dia menemukan bahwa jabatan-jabatan politik di Indonesia Timur itu diduduki oleh keluarga dari keluarga kerajaan sebelumnya. Kerajaannya sudah tidak ada, tetapi keluarganya itu ada di dalam jabatan-jabatan Masih politik. berlangsung ya? Masih berlangsung begitu lama, dan itu sudah banyak dikaji sebetulnya oleh para ilmuwan, tetapi sekarang ini menjadi perbincangan publik karena praktik semacam itu kemudian dilakukan di level nasional. Ya, terutama pada pemilihan presiden lalu, di mana ada presiden yaitu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan anaknya itu maju sebagai calon wakil presiden dan kemudian menang. Nah, untuk level nasional ini baru pertama kali ada seorang presiden yang masih menjabat dan anaknya itu maju sebagai calon wakil presiden. Juga pertama kali terjadi ada seorang presiden masih menjabat, anaknya maju dalam pemilihan eksekutif di level bawah. Di wali kota misalnya di Medan ada menantu Pak Jokowi, di sana ada Pak Bobi. Kemudian di Solo ada anak langsung dari presiden itu maju sebagai wali kota. Nah, saya kira peristiwa di tingkat nasional ini, di mana praktik politik dinasti itu dilakukan di nasional ini yang kemudian memicu perbincangan. Walaupun sebenarnya di level daerah itu terjadi begitu lama. Dan kalau pertanyaannya apa pandangan saya soal dinasti politik, menurut saya kalau kita lihat dari sisi apakah orang punya hak untuk maju atau tidak, menurut saya ini bagian dari hak politik setiap individu. Di dalam negara demokratis, setiap individu itu boleh, yang sudah dewasa ya, sudah 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika pemilu dilakukan, itu dia boleh dipilih, boleh memilih dan juga punya hak untuk dipilih. Jadi orang semuanya bisa maju. Hanya saja praktik politik dinasti itu walaupun boleh, ini ada ketidakpatutan yang dilanggar di sana. Ada persoalannya, walaupun dia boleh tapi ada persoalan. Seperti apa nih Mas? Nah, persoalannya itu adalah dalam demokrasi kan salah satu prinsipnya adalah mestinya sedapat mungkin pertarungan politik itu dilakukan secara fair. Betul. Jadi setiap orang punya kesempatan, dalam pengertian bukan hanya punya kesempatan tapi juga sedapat mungkin fair, adil gitu ya. Nah, kalau ada praktik di mana bapaknya sekarang masih berkuasa, kemudian anaknya maju di bawah, itu kan menjadikan pertarungan itu menjadi tidak fair. Karena seorang presiden kan dia menguasai instrumen negara gitu ya.
Benar. Dia berkuasa atas polisi, berkuasa atas jaksa dan seluruh instrumen negara gitu ya. Dia punya akses pada kekuasaan. Dan itu membuat pertarungan di level bawah menjadi kurang fair. Karena orang akan melihat ini bapaknya di atas masih berkuasa, ini anaknya di bawah. Iya. Jadi aparat-aparat negara yang merupakan bawahan dari bapaknya itu secara tidak langsung kemungkinan besar itu akan berpihak kepada si anak presiden. Bisa dikontrol nih Mas ya? Nah itu yang menjadikan walaupun itu hak setiap individu untuk maju, tapi praktik politik dinasti itu merusak. Karena dia bisa mengurangi fairness tadi yang sangat penting dalam demokrasi. Baik. Mas, kalau aku mau tanya lagi nih, kalau dalam konteks demokrasi nih, bagaimana Mas melihat dampak politik dinasti terhadap meritokrasi dan kesetaraan peluang dalam politik di Indonesia ini? Nah, persis itu. Jadi munculnya calon-calon kandidat yang itu dia muncul tapi dia punya hubungan keluarga dengan katakanlah seorang calon bupati, sementara ayahnya atau ibunya masih menjabat gubernur, itu bisa merusak tadi fairness, itu merusak meritokrasi, misalnya yang kamu sebut tadi. Itu karena ada akses kekuasaan yang berbeda di sana, ada akses pada sumber daya yang berbeda, dan juga ada akses pada aparat negara yang berbeda dari masing-masing kandidat itu. Tentu saja yang punya hubungan darah dengan yang sedang menjabat ini akan punya peluang lebih besar dibanding yang lain karena dia punya modal yang lebih besar. Walaupun mungkin orang akan mengatakan, tapi kan yang milih adalah rakyat gitu. Terserah rakyat tuh milih siapa gitu. Oke, itu benar. Tetapi proses si rakyat memilih itu ada proses kampanye sebelumnya. Juga ada proses pendaftaran. Jadi kalau anak presiden mau maju, ya partai-partai politik mungkin akan pengennya ke anak presiden gitu ya, karena dia punya akses ke pada presiden akhirnya. Peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar. Belum lagi dalam kampanye. Kampanye itu kan orang memobilisasi sumber daya kan sebetulnya. Untuk iklan di TV, untuk masuk TV, untuk masuk koran, untuk kemudian bikin acara-acara itu kan tidak gratis, semuanya butuh biaya gitu ya. Dan itu kalau startnya begitu, itu menjadi peluang yang tidak punya akses pada kekuasaan ini menjadi lebih rendah. Jadi itu merusak. Walaupun sekali lagi itu adalah hak. Itu hak tetapi tidak patut. Ada ketidakpatutan. Jadi dalam demokrasi itu pada akhirnya bukan hanya soal apakah Anda punya hak untuk maju atau tidak, tapi apakah Anda maju itu secara patut atau tidak. Nah itu persoalannya di situ. Baik. Kita berlanjut nih Mas. Kalau saat ini nih Mas, yang kita lihat nih, politik tuh banyak menggunakan dinasti politik internal. Ya, untuk mempertahankan eksistensi mereka. Bisa nggak sih Mas, partai politik ini lepas dari jerat politik dinasti ini? Ya, salah satu persoalan di kita itu adalah pada partai politik. Kalau dari sisi masyarakat, kalau kita tanya kepada publik ya, kebetulan saya di lembaga survei. Jadi kami biasa bertanya kepada masyarakat ketika mereka akan memilih pemimpin itu apa yang dipertimbangkan. Ada dua yang paling banyak dipertimbangkan. Pertama, apakah si calon ini dekat dengan rakyat atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah dia punya integritas atau tidak. Integritas itu artinya dia tidak punya persoalan hukum. Itu penting sekali. Jadi sebenarnya masyarakat kita rasional. Inginnya itu sebetulnya dipertimbangkan. Kemudian ada model penelitian lain, kita juga menemukan ketika ada dua kandidat bersaing yang dilihat pertama kali itu rekam jejaknya dan juga platform kebijakan. Jadi persoalan apakah dia anak siapa itu sebenarnya tidak masuk dalam pertimbangan publik. Jadi rasional sebetulnya. Tetapi persoalannya di partai politik kita sebagai satu pilar dalam demokrasi, partai politik itu kan salah satu yang sangat fundamental. Itu masih ada persoalan. Masyarakat kita sudah demokratis, di partai politiknya itu masih ada persoalan. Sistem kaderisasinya tidak jalan. Jadi misalnya ya partai-partai politik kita itu umumnya dikuasai oleh keluarga atau satu figur. Betul. Ya, saya sebutkan misalnya PDI Perjuangan dari dulu, mungkin dari sejak tahu politik udah ketua umumnya Ibu Megawati. Iya. Partai Kebangkitan Bangsa dari dulu ketua umumnya adalah Muhaimin Iskandar. Ya dulu Gus Dur, kemudian berpindah, tapi kemudian setelah masuk Muhaimin Iskandar terus menerus Muhaimin Iskandar. Demokrat ya selalu dikuasai oleh keluarga Pak SBY. Apalagi Gerindra sejak awal ya Pak Prabowo tidak ganti-ganti. Yang lain-lain juga. Nasdem dikuasai oleh Surya Paloh. Saya kira hanya ada dua partai
yang sekarang di parlemen yang relatif tidak dikuasai oleh satu keluarga. Pertama PKS, oke. kemudian yang kedua Partai Golkar. Partai-partai yang lain itu relatif ada dikuasai oleh satu klan atau satu keluarga tertentu. Nah, saya kira itu betul, itu persoalan. Nah, itu tantangan kita ke depan. Menurut saya sih mestinya masyarakat itu tidak hanya juga memberikan mestinya juga memberikan reward and punishment ya terhadap partai-partai yang secara internal itu tidak melakukan demokratisasi secara baik, tidak ada kaderisasi secara baik gitu ya. Jadi saya kira itu yang bisa mempengaruhi partai politik kita agar keluar dari jerat dinasti politik internal yang kamu sebut tadi itu. Saya kira itu penting. Oke, baik. Nah, ya. Memang agak sulit nih Mas ya, karena sulit. Kita mau gimana lagi dikuasai oleh keluarga ya Mas ya. Di partai politik tapi. Tapi kalau di partai politik. Kalau pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden itu rasionalitas publik mulai bekerja. Jadi kepala daerah yang sekarang ini nanti kan ada pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang dipersepsi baik kinerjanya oleh publik itu cenderung akan terpilih kembali. Jadi lepas dari siapapun dia, apapun latar belakang keluarganya. Kalau dia bagus, dia akan dipilih. Itu masyarakat kita begitu sebetulnya sekarang. Saya sempat baca nih di sebuah postingan di unggahan di X. Mas menyebutkan bahwa politik dinasti dalam level tertentu sama dengan politik identitas. Ya. Apa boleh dijelaskan lebih lanjut nih Mas? Ya, saya memang waktu itu merespons ya satu perbincangan publik yang lagi hangat. Kawan saya Didit dan Ari yang host di Total Politik itu kan berbincang dengan Panji gitu ya. Dan saya merespon peristiwa itu. Saya menyatakan bahwa politik dinasti pada level tertentu itu sama dengan politik identitas. Ya, menurut saya iya, itu sama-sama tidak rasional. Jadi orang memilih karena darah. Jadi dia milih karena keturunan atau dia milih karena identitas, karena agamanya misalnya, karena etnisnya apa. Karena dia Islam atau karena dia Jawa, karena dia Sunda, dia Bugis dan seterusnya. Menurut saya itu level irasionalitas di dalam politik. Jadi saya menempatkan dua perilaku politik itu dalam level yang sama. Jadi sama-sama tidak rasional. Mestinya menurut saya yang paling ideal adalah orang memilih karena tadi dia lihat rekam jejak, kemudian dia lihat platform kebijakan yang ditawarkan. Nah, itu yang saya maksud pada level yang sama di situ. Jadi politik identitas dan politik dinasti itu sama-sama tidak rasional di dalam perilaku pemilih. Baik. Gitu. Kalau gitu Mas, kalau menurut Mas nih, ada nggak sih upaya atau strategi untuk mengurangi dominasi di pemerintahan agar politik dinasti ini tuh berkurang? Ya, saya kira akses informasi kepada publik harus terus-menerus dijaga. Jangan sampai kemudian pemerintah mencoba membatasi akses informasi publik. Baik. Jadi semakin cerdas publiknya, semakin rasional publiknya, politik identitas, politik dinasti, mungkin juga politik uang akan bisa berkurang. Jadi ini tergantung pada publik. Dan cara untuk menjaga kecerdasan publik itu adalah kita kasih mereka akses informasi yang seluas-luasnya. Ya, baik. Mas, belakangan ini ada istilah Asian Values yang juga menjadi ramai dibincangkan nih Mas. Berdasarkan pendapat Mas nih, Asian Values apa nih Mas yang dimaksud? Dan apa hubungannya dengan politik dinasti nih Mas? Ya, istilah Asian Values itu menjadi diperbincangan sekarang itu karena talk show itu ya tadi. Tetapi sebenarnya istilahnya sudah lama sekali. Itu dipopulerkan oleh mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Dia pakai Asian Values. Kebetulan Singapura ini kan bukan negara demokratis. Dia orang kan mengkritik. Tuh, mestinya negara demokratis juga dong, demokrasi yang paling penting. Nah, dia melawan itu, argumen itu bahwa demokrasi itu bisa diterapkan di semua negara. Dengan mengatakan Asia ini punya kekhususan. Agak beda ini dengan masyarakat Barat. Masyarakat Barat kan cirinya individualistik, demokratis gitu, setara gitu, egaliter gitu ya. Nah, dia bilang bahwa di Asia itu tidak begitu nilainya. Kita punya Asian values, nilai-nilai yang berbeda. Apa itu nilai-nilainya? Itu lebih komunal, tidak individualistik, tapi komunal gitu. Kemudian ada hierarki, kemudian ada penghargaan pada keluarga dan seterusnya, penghargaan kepada yang lebih senior. Ada begitu-begitunya di Asia gitu. Ya mungkin di Barat itu tidak ada. Jadi dia mengatakan kita ini punya Asian values. Nah, itu kan tentu saja ini kan satu pandangan dari saya sendiri, tidak setuju dengan itu. Bahwa buat saya ada satu ilmuwan yang mengkritik itu namanya Amartya Sen.
Oke. Itu bisa dilihat dia nulis Development as Freedom ya. Dia mengatakan bahwa Asian values itu tidak benar karena di setiap masyarakat itu penindasan, represi itu mestinya ditolak gitu dimanapun. Jadi keinginan untuk bebas itu ada di setiap kultur gitu. Ini bukan kebebasan itu bukan hanya keinginan dari masyarakat Barat, tapi masyarakat Timur juga ingin bebas dari penjajahan, bebas dari represi dan seterusnya. Sehingga dia mengatakan demokrasi itu adalah nilai atau kebebasan itu adalah nilai universal. Dia bukan nilai orang Barat saja. Asia juga demikian. Nah itu. Nah, tapi saya kira ya, kemarin si Ari ya yang memunculkan istilah Asian values itu dia ingin menjawab bahwa kenapa politik dinasti itu hidup di masyarakat Asia, terutama Indonesia. Ya dia ingin mengatakan bahwa ini mungkin yang disebut sebagai Asian values. Bahwa kita memang demokratis, tapi ada nilai-nilai yang dianggap sebagai Asian values itu yang masih hidup. Nilai apa itu? Nilai keluarga gitu ya, bahwa orang ketika akan memilih mempertimbangkan selain dia kecakapannya, kemudian programnya, rekam jejaknya, tapi mungkin juga orang menilai dia ini anak siapa, keturunan siapa, bebet, apa itu namanya itu ada istilah. Bebet, bibit, bobot. Bobot, kan dia ada bagian dari soal nasab itu. Nah, dia mengatakan ya mungkin itu bagian dari Asian values. Yang itu tidak terjadi di Barat. Nah, itu pandangan dia. Kita bisa setuju atau bisa tidak setuju dengan pandangan itu. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang di mana setiap daerah itu banyak sekali. Habis bupati, nanti istrinya maju. Istrinya selesai, nanti anaknya maju. Ya kayak gitulah. Dan dipilih pula. Ya mungkin ada benarnya. Walaupun saya tidak setuju ya, tapi mungkin tidak sepenuhnya keliru istilah itu. Baik Mas, baik. Ya. Terakhir nih Mas, menurut Mas nih, apakah politik dinasti memiliki pengaruh yang besar? Nah, pertanyaannya adalah apakah itu punya pengaruh? Ini mungkin harus diperjelas. Pengaruh dalam pengertian apa? Nah, saya menulis di Twitter itu, saya melihat bahwa masyarakat kita itu pada umumnya rasional. Jadi di berbagai daerah kita saksikan, tadi saya katakan bahwa orang memilih itu, kalau ada incumbent nih maju, dia akan lihat si incumbent ini kinerjanya baik atau tidak. Itu yang pertama dilihat. Kalau baik, dia akan dipilih kembali. Jadi kemudian di Twitter saya mengatakan sebetulnya alasan orang memilih baik karena identitas maupun karena keturunan itu sebenarnya tidak terlalu besar di masyarakat. Yang paling besar itu adalah orang memilih karena yaitu tadi alasan rasional. Dia bagus kinerjanya atau tidak. Dia menawarkan sesuatu yang baik atau tidak. Nah, persoalannya politik dinasti atau politik kekeluargaan atau orang memilih karena ngelihat darah keturunan itu mungkin muncul kalau publik tidak disuguhkan pemimpin atau calon pemimpin yang punya kualitas yang baik. Misalnya ada dua calon, sama-sama tidak ada yang bisa dilihat dari sana, sama-sama tidak punya rekam jejak yang baik, atau sama-sama tidak menawarkan sesuatu yang baik buat publik. Nah, aspek-aspek lain menjadi penting dipertimbangkan. Misalnya aspek identitasnya menjadi muncul, atau aspek dia anak siapa mungkin menjadi muncul di sana. Kalau publik melihat ini sama-sama tidak berkualitas, atau ada dua calon sama-sama kualitasnya bagus, sama-sama punya rekam jejak yang bagus, sama-sama menawarkan sesuatu yang baik, publik jadi bingung. Milih siapa? Nah, di tengah kebingungan itu aspek identitas, aspek tadi keturunan mungkin penting. Nah, sejauh ada calon yang bagus, itu menjadi tidak penting. Jadi itu maksud saya lihat bahwa pada dasarnya publik kita ini rasional, mereka ingin pemimpin yang juga memenuhi ekspektasi rasional mereka. Aspek keturunan, aspek identitas itu sebetulnya tidak penting di level publik kita. Baik. Siap. Mas, terima kasih Mas sudah ngobrol-ngobrol di Good Talk pada hari ini ya Mas ya. Siap. Untuk smart viewers, kalau kalian masih punya pertanyaan atau pendapat lain, boleh banget untuk komen di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton episode Good Talk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channelnya Bus TV. Bye-bye!